Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim, Kendari bergerak, Kendari bergerak, BKMT Maju Jaya. Alhamdulillah. Pemirsa Sultra TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa. Dan alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mudidin wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Ramadan 1444 Hijriah dari Rujak Wali Kota Kendari. Hari ini kita sudah tiba di 14 Ramadan 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah di 14 Ramadan ini kita bersama-sama Bapak Wali Kota Kendari, yang terhormat Bapak Asmawato Sepu AP MSI. Assalamualaikum Pak Wali. Dan topik kita hari ini pesan damai di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Ustaz kita, ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, orang tua kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan hari ini pesertanya pengurus BKMT sekecamatan sekota Kendari, juga pengurus BKMT Kota Kendari. Juga di sebelah kiri saya tokoh masyarakat dan Bapak Kabak Kesra Kota Kendari Bapak Sapri. Pak Ustaz juga ini teman saya. Alhamdulillah baik pemirsa, kita persilakan Tabe Pak Wali sebagai pengantar kata topik kita hari ini di 14 Ramadan 1444 Hijriah. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Puji dan syukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas rahmat, hidayah, perlindungan dan terutama nikmat kesehatan pada hari ini kita dapat melakukan pertemuan silaturahmi dalam rangka Siar Islam Ramadan yang hari ini sudah masuk ke 14 Ramadan. Tentu di bulan yang penuh berkah dan ampunan, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh dalam hadis Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760 dikatakan bahwa barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Oleh karena itu di 14 Ramadan ini tentu semuanya kita berharap bahwa tidak akan ada dosa yang pernah kita perbuat atau yang pernah diperbuat oleh seseorang bagi yang berpuasa, yang puasanya tentu dilakukan dengan khusyuk, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pemirsa yang berbahagia, dalam catatan satu puasa itu dilakukan dengan paling tidak ada 3 faedah atau yang dapat kita yang kita dapatkan. Yang pertama dari sisi ruhiyah. Jadi bagaimana puasa mengajarkan kita untuk sabar, ya, untuk ikhlas. Tentu ini semua sudah kita rasakan. Kemudian yang kedua, kita juga mengetahui bahwa salah satu faedah puasa itu adalah namanya istimia. Istimia itu inilah konteks yang akan kita dengarkan nanti dari Pak Ustadz. Bagaimana puasa mengajarkan kita untuk disiplin, bagaimana puasa mengajarkan kita untuk selalu berdamai, untuk membangun toleransi dengan sesama. Dan yang ketiga, faedah puasa itu adalah sihia. Sihia itu dilihat dari aspek kesehatan. Bagaimana puasa menghancurkan semua lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana puasa kemudian menghancurkan
kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. 3 faedah puasa ini mungkin yang nanti akan sama-sama kita diskusikan, dan insya Allah ada Pak Ustadz ahlinya nanti, mohon kami diberi pencerahan terkait hal itu. Mungkin itu singkat saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak pembawa acara. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Wali, tadi Pak Wali sebut kolesterol, banyak tersinggung. Kemudian tapi yang paling banyak tersinggung Pak, ini siaran asam urat. Baik pemirsa, kita lanjut lagi, mempersilakan kepada Pak Kiai, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG, pesan damai di bulan Ramadan. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kita hormati, kita muliakan, kita dengar nasihat-nasihatnya beliau Bapak PJ Wali Kota Kendari, jamaah dan pemirsa yang budiman. Kita ini patut bersyukur kehadirat Allah sebagai hamba yang ditakdirkan menjadi muslim, yang dalam bahasa Arabnya asal kata dari salama yusallimu islaman, artinya patuh, tunduk, damai, sejahtera, selamat. Itu semua pengertian dari kata salam. Maka dari kata Islam itu sendiri nggak tepat dong kalau menjadi muslim sibuk untuk membuat resah dan gelisah orang lain, bikin bom diledakkan di sembarang tempat, bikin kekacauan, bikin keributan. Itu bukan ruh, kata Pak Wali tadi, ruhiyahnya dari orang yang beragama Islam. Lebih bersyukur lagi kita secara geografis, Ibu dan pemirsa yang berbudiman, kita berada di sekitaran garis khatulistiwa. Lebih-lebih Indonesia di bagian tenggara Asia, suhunya insya Allah stabil, kondisi terik pun kita paling tinggi 37 sampai 38 derajat. Di Arab Saudi itu bisa sampai 62 derajat, Bu. Kita 38 saja sudah kepanasan luar biasa. Ya di sana bisa sampai 62 derajat. Sebaliknya kalau dingin kita juga nggak dingin-dingin amat, paling dingin hanya 18 derajat. Daerah lain sampai 0 derajat. Kita bersyukur waktu kita stabil. Kita berpuasa itu 14 jam. Rata-ratanya nggak sampai 14 jam. Kalau mau dirata-ratakan mulai dari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Itu hanya sekitar 14 jam. Nggak sampai. Daerah lain, Bu, ada yang waktu siangnya tuh panjang sekali. Sehingga waktu malamnya hanya sampai 6 jam, hanya sampai 8 jam. Itu artinya puasanya bisa sampai 18 jam, bisa sampai 20 jam. Kita bersyukur lagi ditakdirkan menjadi orang Indonesia yang beragama Islam. Wabil khusus menjadi orang Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Kenapa ini kita bersyukur, Bu? Ternyata orang-orang tua kita dulu banyak sekali mengajarkan kita bagaimana pentingnya untuk bersatu, berdamai,
Sampai-sampai orang tua kita mengatakan 1000 kawan kurang, 1 musuh kebanyakan. Kalau kita punya musuh, Bu, repot, Bu. Di sana jalan satu-satunya. Kita mau lewat sana, ada musuh kita. Terpaksa kita putar jauh. Repot kalau punya musuh. Nasihat orang tua kita begitu. Budaya-budaya, Bu, yang digunakan untuk menyambut Ramadan dan di bulan Ramadan, ini ada di setiap daerah kita. Misalnya di Jawa itu ada namanya nyadran. Nyadran itu rame-rame kumpul-kumpul bawa bunga, membersihkan makam-makam, membersihkan lingkungan, tabur bunga, doa, berakhir dengan makan bersama. Kalau di Betawi itu ada yang disebut dengan nyuruk. Nyuruk itu saling mengantarkan makanan, terutama yang muda kepada yang tua. Ya, dan lebih diutamakan pakai semur kerbau. Ya, itu makanan khas Betawi yang ya, di Aceh itu ada namanya megang. Ya. Di Bali ada namanya magibung. Ya, magibung itu menyambut Ramadan dengan cara kita kumpul-kumpul lalu pakai daun pisang itu, nasi disimpan di situ dengan porsi yang agak besar, dikelilingi 4-6 orang, ya, damai sekali, bersatu sekali. Ya. Kita di Sulawesi Tenggara juga ada, Bu. Ada tradisi Mepoko Aso, ada tradisi Medulu. Medulu juga masih banyak tradisi. Ada Medulu Bonaa, Medulu Benao, Medulu Be'e. Ada tradisi Meiri Ire Ako, Mebona Bona Ako, dan seterusnya. Luar biasa kita sebagai orang Indonesia itu. Ya, yang sekarang yang dikembangkan meohai ya, Bu ya. Meohai itu yang dikembangkan. Tapi intinya kita bersyukur menjadi orang Islam Indonesia yang kaya dengan budaya yang arahnya kembali kepada wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Untuk rahmat bagi alam semesta. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, amaroni kholili an ohibbal masakin wad dunuwa minhum. Ternyata dalam berpuasa itu juga diperintahkan kepada kita untuk cinta dan sayang kepada yang miskin dan kepada yang lemah. Dalam hidup ini pasti ya, Bu ya, ada kelompok the have, ada kelompok the haven't, kelompok berpunya, kelompok tidak berpunya. Seringkali kadang-kadang kelompok yang berpunya ini menjadikan kelompok yang tidak berpunya menjadi sapi perahan. Tapi dalam Islam tidak. Justru kemuliaan seseorang diukur manakala yang berpunya sanggup sayang dan cinta, mau berbagi kepada yang tidak berpunya. Pemerintah kita saat ini sedang memprogramkan pengentasan stunting. Alangkah indahnya di bulan puasa ini kita manfaatkan betul. Kita cari tetangga kita yang kalau dulu istilahnya gizi buruk, Bu, stunting itu. Ya, sampai gara-gara gizi buruk pertumbuhannya lambat. Tapi juga jangan yang karena ukurannya semampai, semeter pun hampir tak sampai gitu ya. Lalu semua diposisikan stunting. Tidak juga, Bu. Ada juga yang karena genetik. Karena genetik, bapak ibunya memang tidak ukuran tinggi, waktu pembagian ketinggian dia terlambat datang gitu ya, Bu ya. Maka dia dalam kelompok ukuran tidak tinggi, tapi bukan kelompok stunting. Kan itu ukurannya, lihat ekonominya, lihat yang dimakan, ya. Kesempatan di bulan Ramadan kita sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, saling berbagi, menciptakan kedamaian. Yang kedua kata Rasulullah, al-angdura mangduni wala angdura ilan manfauki. Perbanyak, Bu, lihat ke bawah dalam urusan-urusan keduniaan, jangan terlalu melihat ke atas. Kita menjadi tidak pernah puas
puas-puas, kita menjadi kena penyakit al-khirsun. Al-khirsun itu tamak, rakus, milikmu, milikku, milikku, milikku. Apa itu, Bu? Ya kira-kira begitulah. Itu orang yang kena penyakit tamak. Tapi beda ketika kita melihat ke bawah. Insya Allah kita akan pandai bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita jalan lewat di 3 tempat, minimal berdiri, Bu. Renungkan sejenak. Yang pertama, kalau kita lewat di rumah sakit, yuk kita renungkan. Alhamdulillah kita ini sehat walafiat. Di dalam sana mau makan ada makanannya tapi nggak bisa dimakan. Ada juga yang sudah sampai penjaganya saja yang bisa makan. Jalan di depan lembaga pemasyarakatan, berhenti sejenak, Bu, situ. Pandangi di sana, alhamdulillah kita ini masih bebas. Bisa beraktivitas, bisa berusaha. Kasihan yang di dalam. Jalan lewat pemakaman, berhenti sejenak, Bu. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal, beribadah yang sudah di dalam. Sudah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Mengingat itu, kita pandai bersyukur. Kemudian dikatakan amarin ukhri an asila rahimah wa in udbirtu. Jangan berhenti kalian untuk menjalin tali silaturahim. Walaupun kadang-kadang kepada orang yang kita tahu dia benci sama kita, jangan kita bagian yang ikut membenci. Silahkan orang boleh membenci kita, kata Rasulullah, yang penting saya tidak membenci Anda. Makanya ketika Rasulullah dilempari, diludahi, maaf alat lemparnya bukan lagi tanah, bukan lagi pasir, tapi sudah kotoran. Mulai dari kotoran onta, kotoran kuda, sampai kotoran manusia yang melakukan sakit. Justru Rasulullah datang, membasuh, bawa oleh-oleh. Ditanya, Muhammad, kamu tidak tahu yang suka menzalimi kamu? Tahu, justru 2 hari saya tunggu-tunggu tidak ada yang menzalimi lagi. Saya tanya kiri kanan katanya sakit, makanya saya datang besok. Saya benci sekali kepada kamu. Kamu tidak benci sama saya? Enggak. Kamu boleh membenci saya, tapi saya tidak bisa membenci orang lain. Masya Allah. Sampai kepada, ya mari kita budayakan di bulan Ramadan ini penuh dengan kedamaian. Pertama, yuk budayakan 5S ya, Bu, ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kepada siapa saja, senang kan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan kita dapat senyuman dari ibu-ibu. Aduh, tentram perasaan, Bu. Ya. Damai rasanya. Kalau seluruh warga di kota Kendari ini ketemu saling senyum. Ya. Malu kita sama semut, Bu. Semut itu kalau ketemu tegur sapa mereka. Masa kita ketemu saling berpaling muka? 5S. Yang kedua, yuk kita budayakan 5M ya, Bu, ya. Ya. Menjaga, membantu, menyayangi, melindungi, menggembirakan. Baik, Pak Kiai. Ya, saya Ya. terakhir dan terakhir 3 saja karena sudah kata baik. Ya. Kita budayakan kedamaian dengan menggunakan tagline pemerintah Kota Kendari. Bergerak. Yuk bersihkan hati, pikiran kita, perbuatan kita, ucapan kita. Geset dalam semua amalia Ramadan. Salat lailnya, tadarusnya, zikir wiridnya, sedekahnya. Yuk kita geset melakukannya. Ramah di rumah tangga yuk. Ibu-ibu dengan suami, dengan anak-anak. Setelah ramah dengan keluarga, ramah dengan tetangga. Ramah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Damai perasaan. Apalagi
bergerak, hanya asri dulu. Ya, dibuat asri lingkungan kita, apalagi mau menjelang lebaran ya Bu ya. Kita tata taman-taman di depan rumah kita, cat-cat yang sudah mulai pudar Bu, diingat-ingat. Walaupun itu sunah-sunah saja, jangan lupa juga nanti yang wajibnya, yaitu zakat fitrah. Jangan sampai gara-gara yang sunat lupa yang wajib. Terakhir kita buat situasi kota Kendari yang kondusif untuk apa? Menciptakan kesolehan diri, kesolehan sosial, dan kesolehan hidup dan kehidupan. Kesolehan diri kita wujudkan dalam bentuk segala bentuk ibadah-ibadah kita. Kesolehan sosial saling dalam arti yang positif, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian kesolehan hidup dan kehidupan, yuk kita songsong di bulan Ramadan, kita bekali diri menyongsong kehidupan pasca Ramadan nanti dengan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan konsep-konsep itu, kedamaian kita di kota Kendari akan kita bisa wujudkan. Dan saya kembalikan kepada pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wali Kota, terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Ketua MUI Kota Kendari. Dan Pak Ketua MUI ini sangat menguasai proses-proses kedamaian tapi pakai bahasa daerah. Sementara kalau beliau ini lahir besar di Kendari, jadi sudah bukan orang Sunda beliau ini, orang Tolaki. Baik pemirsa, kita jeda dulu untuk pesan-pesan berikut ini.